Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang masih mengizinkan kita untuk terus memperbaiki diri kita. Dan Alhamdulillah juga atas izin Allah kita bisa melangkahkan kaki kita di pagi hari ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah berkata bahwa barang siapa yang kemudian salat subuh berjamaah, maka dia fi zimatillah, maka orang tersebut dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga guru saya dulu pernah bilang, kalau ada orang yang tidak sholat subuh berjamaah, maka nekat dia. Kenapa nekat? Karena sehari semalam itu dia hidup tanpa perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan auzubillah, saat maut memanggil, maka tidak ada perlindungan yang Allah berikan terhadap dirinya. Maka bersyukur kita di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Maka Bapak Ibu semuanya, saat pulang nanti kita harus banyak bergembira. Jadi ibadah itu harus kita laksanakan dengan gembira. Apalagi Allah memudahkan kita untuk beribadah, sehingga harus bergembira kita. Tidak ada rasa kemudian sepulang dari masjid, tidak ada rasa kemudian kita usam gitu ya, tapi kita bergembira karena Allah menggolongkan kita dalam golongan-golongan orang yang dilindungi olehnya. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada putusana kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pekan kemarin, bulan kemarin maksudnya, saya sudah menyampaikan tentang awal kelahiran Rasulullah, bahwa kelahiran Rasulullah itu ditandai dengan peristiwa besar, yaitu peristiwa Ashabul Fil, peristiwa tentang tahun gajah. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, bahwa mempelajari sirah nabawiyah adalah perintah. Rasulullah bersabda bahwa adibu auladakum bithalasati hisal, ajarkanlah anak-anakmu dengan 3 perkara, 3 subjek, 3 mata pelajaran ya. Itu pada anak-anak Pak. Mudah-mudahan kita nggak terlambat Pak ya. Iya. Yang pertama adalah hubbu nabiyyuk, mencintai nabi kalian. Maka termasuk bagian dari mencintai nabi kita adalah mempelajari sirah atau perjalanan hidupnya. Ya. Kemudian hubbu ahluk, mencintai keluarga. Keluarga di sini ada 2 makna. Yang pertama adalah keluarga Rasul. Yang kedua adalah menjaga akhlak atau mempelajari akhlak terhadap keluarga kita masing-masing. Kemudian yang ketiga tilawatul Quran, itu mengajarkan tilawatul Quran. Jadi fokus untuk mengajarkan anak-anak kita adalah 3 subjek ini. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak telat untuk mempelajari sejarah hidup Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau kita baca di dalam sebuah kitab Rahiqum Makhtum, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah lahir tanggal 9 Rabiul Awal, 12, dan ada tanggal yang lain yang kemudian saya lupa. Tapi masyhur di kalangan ulama bahwa Rasulullah lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin, di waktu fajar. Di waktu fajar ini waktu yang spesial Bapak Ibu semuanya.
Rasul lahir di hari Senin di waktu fajar. Dikatakan di dalam Sirah Ibnu Hisham bahwa saat Rasulullah kemudian lahir, maka ibundanya melihat cahaya keluar dari perutnya, dan dari cahaya itu kemudian ibundanya melihat negara-negara yang ada atau daerah-daerah yang ada di sekitar Makkah pada saat itu. Dan ibundanya bercerita bahwa saat aku mengandung anak ini, aku tidak merasakan keletihan yang seperti diceritakan oleh wanita-wanita lain sebelumnya, atau wanita-wanita lain yang mengandung. Luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Nah, mengenai perdebatan tanggal, maka kita tidak perlu memperdebatkan. Yang sudah menjadi umum bahwa Maulidur Rasul itu dilaksanakan 12 Rabiul Awal. Dan ada pendapat di antara para ulama, ada yang memperbolehkan memperingatinya, ada yang kemudian bukan tidak memperbolehkan, tapi merupakan pilihan. Silakan. Kita jangan terjebak dengan pendapat-pendapat tersebut. Yang terpenting kalau kita ingin memperingatinya, maka datangkan ulama yang bisa berkisah dan membangkitkan semangat agar kita bisa lebih mencintai Rasul dan mau kemudian mengikuti jalannya dan mau menyampaikan risalahnya kepada orang lain. Jangan sampai kemudian diundang tapi untuk melawak gitu ya. Sehingga tidak ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Apalagi sudah diundang, melawak, kemudian kata-katanya kotor lagi. Tidak ada yang bisa kemudian kita ambil, kecuali sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka setelah Rasulullah lahir, maka Rasulullah dibawa kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ibu semuanya, Abdul Muttalib nama aslinya adalah Syaibah. Diakhiri dengan ta marbutah. Biasanya kalau diakhiri dengan ta marbutah itu biasanya muannats atau perempuan. Terus sekali lagi Bapak Ibu semuanya, tidak setiap orang atau nama yang diakhiri dengan ta marbutah itu selalu sifatnya adalah wanita. Ternyata kakeknya Rasulullah yang namanya Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibah. Dalam bayangan kita kan kalau Syaibah pasti perempuan nih gitu ya. Atau kita temukan di dalam sirah bahwa tangan kanan dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha yang namanya Maisarah, banyak orang yang kemudian tertipu. Dia Maisarah adalah nama laki-laki Bapak. Jadi jangan Bapak nanti namakan anak Bapak dengan Maisarah gitu ya. Maisarah gitu. Itu laki-laki. Dan Maisarah ini yang kemudian diminta untuk menemani Rasul saat Rasulullah itu mulai berdagang. Jadi Rasulullah itu berdagang, disebutkan di dalam sirah itu, berdagang sebanyak 18 kali sampai kemudian beliau menikah dengan Siti Khadijah. 18 kali berdagang bolak-balik keluar negeri. Dimulai saat usia beliau 12 tahun. Besok kita bahas lebih detailnya, Pak. Nah, kakeknya Rasul ini tinggalnya, Pak, itu bukan di Mekah. Dia. Tapi kakeknya Rasul ini, Rasul punya buyut yang namanya Hashim. Hashim ini, Pak, mengamalkan kebiasaan orang Quraisy. Rihlatas syita'i was saif. Orang Quraisy itu punya kebiasaan berdagang rihlatas syita, berdagang di musim panas dan di musim dingin. Saat kemudian di musim panas, ada yang menyebutkan Quraisy itu berdagangnya ke daerah Yaman. Ada yang saat musim dingin berdagangnya ke daerah Syam.
Nah, Hashim ini di samping memiliki istri di Mekah, saat perjalanan ke daerah tertentu dia memiliki istri di tempat lain, yaitu di Madinah, yang namanya pada saat itu adalah Yasrib. Menikah dengan wanita di sana yang merupakan keturunan yang soleh, keturunan salah satu pemuka dari Bani Najjar. Bapak Ibu, kalau kita loncat nanti di sirahnya, Rasulullah saat kemudian hijrah dari Makkah ke Madinah, maka disambut dengan tabuhan-tabuhan. Wanita-wanitanya kemudian naik ke atas atap ingin melihat Rasulullah. Kalau kita umrah itu ada bukitnya tinggal dikit tuh Pak. Mereka naik ke bukit-bukit, kemudian sambil berdendang, bernasyid, ya tala'al badru alaina. Jadi sambil berdendang itu Pak, karena senangnya. Sehingga kita tidak bisa melarang ada orang bermusik, karena Rasulullah tidak melarang. Kalau Rasulullah melarang bermusik, pasti kemudian sudah dilarang tuh. Jangan pada nyanyi, saya mau datang nih, gitu. Kemudian Rasulullah melepaskan untanya, kemudian untanya berdiam di satu tempat, dan Rasulullah memilih tinggal di tempat salah seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Musa Al-Ansari. Dan Abu Musa Al-Ansari ini Bapak Ibu semuanya, dia adalah keturunan Bani Najjar. Keturunan Bani Najjar. Jadi buyutnya Rasul menikah dengan orang Madinah, dan saat Rasulullah kemudian sudah dikembalikan dari Halimah As-Sa'diyah, Rasulullah diajak jalan-jalan sama ibunya, berkunjung ke keluarganya yang ada di Madinah. Dia berkunjung ke rumah keluarganya yang ada di Madinah pada saat itu. Maka tidaklah salah Rasulullah kemudian memilih tempat hijrahnya di tempat moyangnya dari jalur ibunya, dari jalur ayahnya juga, Syaibah. Dan dilalahnya buyutnya Rasul meninggal dunia, yang namanya Hashim tadi meninggal dunia. Tapi kemudian Syaibahnya dirawat di tempat istrinya di Madinah. Maka salah satu anak dari Hashim yang namanya Al-Muttalib itu mendengar bahwa ada tuh ponakannya yang kemudian di sana susul. Ternyata benar, dilihat dari wajahnya, oh ternyata mirip benar. Maka diambil, dirawat oleh Al-Muttalib. Sejak saat itu Syaibah itu kemana-mana mengiringi Al-Muttalib, sehingga dikenal dengan Abdul Muttalib, orang budak, anak yang selalu mengiringi Al-Muttalib. Ini kakeknya Rasul. Dan seluruh keturunan Rasul adalah keturunan yang mulia. Abdul Muttalib membawa Rasulullah ke Ka'bah, kemudian berdoa pada Allah, kemudian menamakan Rasulullah dengan nama yang tidak umum, dengan nama yang tidak umum. Dia nama Muhammad itu tidak pernah dikenal Bapak Ibu semuanya di kalangan orang Arab. Kalau nama Abdullah sudah banyak, nama Abdurrahman sudah banyak sebelum Rasulullah dilahirkan. Tapi nama Ahmad, nama Muhammad, nama Mahmud itu tidak dikenal oleh orang Arab. Muhammad artinya manusia yang terpuji.
Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa ana Ahmad, ana Mahmud, ana Muhammad. Dia katakan bahwa nama saya, kata Rasulullah, saya itu Ahmad. Saya itu Ahmad. Dan dalam surat Shaf, Nabi Isa kemudian mengatakan bahwa besok ada nabi yang akan menutup kenabian yang bernama Ahmad. Min ba'dis muhu Ahmad. Dan inilah menjadi dalil Bapak Ibu semuanya. Ada golongan yang mengaku bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah adalah khairu anbiya, nabi yang paling baik, terbaik. Tapi setelah Rasulullah ada nabi yang lain yang namanya Ahmad, yang kemudian mereka akui bahwa nabi itu lahir di Lahore, Pakistan, Pak, yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Masya Allah. Rasulullah mengatakan ana khatamul anbiya, saya itu penutup para nabi. Jadi simpel, Pak. Kalau ada orang ngaku nabi ya tukang cukur, kayak di Sukabumi ngaku nabi gitu, Pak ya. Banyak orang ngaku gitu kan ya. Banyak pengikutnya lagi. Kemarin di Malang ada yang ngaku nabi lagi gitu kan ya. Kita cukup pegang saja bahwa nabi ada khatamul anbiya, penutup para nabi, selesai. Nggak perlu ikut-ikutan yang lain gitu ya. Ini karena kedangkalan ilmu akhirnya. Karena dakwah kita kurang kencang pada mereka, belum sampai kemudian kabar itu, maka ini yang menyebabkan mereka banyak yang tersesat. Subhanallah. Maka Rasulullah diberikan dengan nama yang terbaik. Maka Bapak Ibu semuanya, ini pelajaran berharga buat kita semuanya. Saat kita memiliki anak, memiliki cucu, urusan nama ini adalah urusan yang penting di dalam Islam. Contoh, ada syariat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, memberikan nama di hari ke-7. Sambil memberikan nama, dicukur rambutnya, dipotongkan sembelihan di sana, diakikahkan. Itu di hari ke-7 dicukur, rambutnya ditimbang, timbangannya kemudian disetarakan dengan perak, harga perak itu kemudian disedekahkan, diberi nama yang baik-baik. Jadi mudah-mudahan setelah kita tahu keutamaan nama di dalam Islam, bahwa kita harus memberikan nama yang terbaik buat anak cucu kita, tidak ada lagi yang kemudian mengambil nama-nama aneh gitu, Pak ya. Dia Johnny gitu ya, Roger gitu kan, Isabel gitu kan. Dia. Tapi kita mengambil nama-nama yang kemudian mulia. Bapak Ibu semuanya, Rasulullah itu pernah mengganti nama-nama para sahabatnya yang didengar memiliki arti yang tidak baik. Kebiasaan Rasulullah setiap kali berkenalan dengan sahabatnya, berkenalan dengan orang lain, Rasulullah selalu bertanya, siapa nama kalian? Siapa nama anda? Saya Muhammad, ya Rasulullah. Kemudian orang baru mengenal Rasulullah berkata bahwa nama saya Syaibah. Syihab, bukan Syaibah, nama saya Syihab. Maka kata Rasulullah, ganti nama kamu. Ganti nama kau dengan Hashim. Karena apa Bapak Ibu semuanya? Syihab itu artinya panah-panah api. Jadi siapa nama kamu? Panah-panah api. Kan ngeri, Pak. Kan ganti, kata Rasul, ganti nama kamu Hashim, orang yang kemudian baik, serajin sedekah, dermawan, segala macam. Jadi repotnya kita kalau ganti nama sekarang harus ke catatan sipil, Dukcapil, Pak ya. Urusan ganti nama aja, Pak. Terus kemudian bertemu dengan seorang wanita, ditanya sama Rasulullah, siapa nama kamu? Nama saya Alsiyah. Wah, Rasulullah kaget, Pak. Kalau Asiyah itu istrinya Fir'aun, yang dikatakan bahwa wanita langit itu ada 4, salah satunya Asiyah.
Tapi ini Asiyah, yang artinya ahli maksiat, wanita durhaka. Bayangin Pak, ada orang tua yang namain anaknya wanita durhaka. Kamu Asiyah nih, jago buat durhaka. Maka Rasulullah mengatakan, walakin anti jamilah, tapi kamu itu bukan Asiyah, bukan ahli maksiat, kamu itu jamilah, kamu itu adalah wanita yang cantik. Maka pada saat itu langsung dirubah namanya Pak. Semua warganya itu langsung berubah namanya. Jadi setiap kemudian nama yang diberikan oleh Rasulullah, maka semuanya akhirnya menggantinya. Masya Allah. Nama nih Pak, penting sekali dalam Islam ini nama. Karena besok kita akan diseru dengan nama kita masing-masing Pak, besok di yaumil akhir. Dipanggil dengan kita, dengan nama kita masing-masing. Ini dia. Di kampung saya di Purwokerto tuh ya Pak ya, ada orang namanya Pacul gitu kan, Cangkul gitu. Jadi ya, Masya Allah. Terus apa lagi Pak ya? Termasuk Rasulullah mengganti nama istrinya, 2 orang istrinya. Kalau saya ingat nama istrinya Rasulullah, ada yang kembar, namanya Baroh. Ya akhirnya Rasulullah ganti dengan nama Juwairiyah. Dan satu lagi ada istri Rasul namanya Baroh juga, tapi Rasulullah ganti dengan nama Zainab, dia binti Jahsy. Yang namanya aslinya adalah Baroh binti Jahsy. Baroh itu baik Pak artinya. Baroh itu tempat yang damai. Ini dia. Bahkan surga itu sering digubah dalam syair dengan nama Baroh. Tapi Rasulullah nggak suka Pak, karena saat Rasulullah habis datang ke rumah Baroh istrinya, itu orang-orang kemudian menyebutkan, karena Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah baru saja keluar dari Baroh, sesungguhnya Rasulullah baru saja keluar dari surga, sesungguhnya Rasulullah baru keluar dari tempat yang damai, sesungguhnya Rasulullah baru keluar dari kebaikan. Maka Rasulullah ganti namanya Juwairiyah, ganti namanya Zainab, yang artinya pohon yang wangi dan buahnya berwarna bagus. Subhanallah. Ini nama nih Pak. Jadi kalau orang tua kita ngasih nama kita yang agak kurang enak didengar dan arti yang enggak, ya itu jangan kita ulangi lagi. Jangan kita ulangi lagi terhadap anak dan cucu kita. Bahkan seingat saya Bapak Ibu semuanya, saat Fatimah radhiyallahu anha melahirkan anak pertamanya, siapa anak pertamanya? Hasan Pak ya. Itu Rasulullah datang dengan bahagianya, ya Ali, engkau akan namakan dengan nama apa anakku ini? Ya Rasulullah menyebut Hasan itu dengan sebutan anak. Ya. Maka Ali berkata bahwa aku akan menamakan anak ini dengan nama Harb. Harb itu arti perang Pak. Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu itu gagah, jago perang. Mungkin pengen namanya anaknya itu jadi yang jago perang, satria gitu ya. Rasulullah jangan, namakan dia Hasan, Al Hasan, yaitu kebaikan. Fatimah kemudian melahirkan lagi anak yang kedua. Rasulullah datang lagi, ingin kau namakan siapa wahai Ali anakku ini? Maka kemudian Ali berkata, Harb ya Rasul. Lagi Pak, masih penasaran. Ih kata Rasul nih, penasaran banget nih orang ini gitu. Jangan.
Jangan Arhab lagi, perang lagi aja nih mah. Ini gini, namanya ganti aja jadi Hussein. Hasan, Hussein. Hussein artinya kebaikan yang kecil. Maksudnya kebaikan juga. Jadi ya, maksudnya kebaikan juga. Nah, nanti nih Pak, dari jalurnya Hussein, dia banyak lahir para habaib Pak ya, para habaib keturunan Rasulullah. Dari keturunan Hasan, katanya tidak dinamakan dengan habaib Pak, dengan Habib, tapi dinamakan Sayyid. Sayyid. Itu di sekitar Madinah tuh Pak banyak Sayyid gitu. Tinggal di sana. Mereka keturunan Rasulullah dari jalur Hasan. Ya, dari jalur Husain katanya namanya jadi Habib. Iya. Jadi ini urgensi nama Pak luar biasa. Maka jangan kemudian kita asal-asalan memberikan nama kepada anak-anak kita. Dan jangan kemudian merasa saat kemudian anak kita diberi nama yang baik, kemudian dia sering sakit, kita bilang keberatan nama. Keberatan nama nih, nama Muhammad berat banget, ganti. Padahal Bapak Ibu semuanya, ada sahabat Nabi yang akrab banget namanya Zubair dan Tolha, ini kemana-mana berdua tuh sahabat. Nah Zubair ini Bapak Ibu semuanya, di dalam kisahnya dia memberikan semua nama anaknya dengan nama para nabi. Jadi ya, para nabi. Jadi kalau semua nabi yang wajib diketahui berarti ada 25 Pak ya. Jadi ibunya sanggup nggak Pak ya? Adam, Idris, Nuh, Soleh. Jadi, kalau Tolha, mereka menamakan anak-anaknya dengan para sahabat-sahabat mereka yang syahid. Namakan tuh anak-anaknya dengan sahabat-sahabat yang syahid. Nih. Nah, Rasulullah kemudian berkata dalam sebuah hadis bahwa nama yang terbaik adalah Abdullah. Nama yang terbaik adalah Abdullah. Nama yang terbaik lagi maka Abdurrahman. Insya Allah Pak ya, kita doanya kalau saya punya anak laki-laki saya namakan ini Pak. Anak saya 3 perempuan Pak. Saya namakan semua dengan nama istri Nabi. Tapi baru 3 Pak. Istri Nabi 9. Saya bilang istri saya sanggup nggak ini 9. Kalau nggak sanggup cari biang yang baru nih. Biar genap 9 gitu ya. Dia. Jadi begitu. Jadi namakan dengan nama-nama yang baik, dengan nama-nama yang mulia. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah ini keturunan atau memiliki nasab yang baik. Saya tidak hafal nasabnya dia. Yang saya tahu cuma Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, sampai situ tuh. Itu ada tuh sampai panjang Pak. Ternyata nasab Rasulullah itu sampai kepada Nabi Ibrahim ya. Sampai kepada Nabi Ismail. Dan Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri. Yang pertama namanya Siti Sarah, Sarah namanya, tidak ada Sitinya. Yang kedua namanya Hajar. Nabi Ibrahim berasal dari Syam. Siti Sarah juga berasal dari Syam. Tepatnya di daerah Filistin, daerah Palestina. Kalau kita baca kitab Qasasul Anbiya. Ya, sedangkan istri yang keduanya yang namanya Siti Hajar itu berasal dari Mesir, Pak. Dari Misra. Saat kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk membawa anak istrinya ke Mekah, maka kita jadi tahu bahwa sesungguhnya
Nabi Ibrahim bersama istri yang keduanya itu bukan asli orang Arab, Pak. Tapi Nabi Ibrahim asalnya dari Syam, kemudian ibundanya berasal dari Mesir. Saat Rasulullah kemudian mengirimkan pasukan ekspedisi ke Mesir, salah satunya ekspedisi awal yang nanti dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah mengatakan, perlakukanlah orang-orang Mesir dengan baik, karena dari sanalah keturunan kamu berasal. Maka tidak ada para sahabat yang berlaku kasar terhadap orang-orang Mesir. Saat Nabi Ibrahim hijrah dari kampungnya, Nabi Ibrahim masuk ke daerah Mesir bersama istrinya. Nah, di sana Nabi Ibrahim bertemu dengan raja yang zalim, yang senang dengan wanita cantik. Melihat Siti Sarah yang cantik, akhirnya diambillah Siti Sarah. Saat ingin dipegang, maka tiba-tiba lumpuh. Maka rajanya berkata, apakah engkau tukang sihir, katanya. Tolong berdoa agar aku kembali normal lagi. Berdoa. Siti Sarah berdoa. Normal lagi tuh rajanya. Pengen dipegang lagi, Pak. Lumpuh lagi. Iya. Sampai ketiga, lumpuh lagi. Dia. Tolong berdoa. Kalau engkau berdoa agar aku sembuh kembali, aku akan tambah satu lagi. Aku akan berikan harta yang paling berharga untukmu. Maka Siti Sarah berdoa, rajanya sehat kembali. Iya. Kemudian apa? Kemudian diberikan harta yang paling berharga, yaitu anaknya yang paling dia sayangi, yang namanya Hajar. Sehingga Siti Sarah pulang bawa bonus, Pak. Siti Hajar. Siti Sarah menikah dengan Nabi Ibrahim, belum juga dikaruniai anak. Maka Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Siti Hajar akhirnya hamil mendahului Siti Sarah. Siti Sarah cemburu. Iya. Jadi di kehidupan Nabi, Pak, juga ada cemburu, Pak. Iya. Jadi nggak anyep-anyep juga, Pak, cemburu. Cemburu kan tanda cinta, Pak, ya. Iya. Sehingga dikatakan oleh Siti Sarah, saya tidak mau lagi melihat wajah wanita ini, kata gitu. Dipisah rumahnya akhirnya, Pak. Atas turun perintah dari Allah untuk kemudian membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke sebuah lembah yang tidak berpenghuni pada saat itu. Maka dibawahlah mereka berdua ke lembah itu yang kita kenal dengan Makkah. Tidak ada yang tinggal di sana, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim pulang, Siti Hajar berkata, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau meninggalkan aku, wahai Ibrahim? Sampai 3 kali. Apakah ini perintah dari Allah? Ya, kata Nabi Ibrahim. Kalau begitu tinggalkan, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Maka dari sana muncul sumur Zam-Zam. Muncul kemudian syariat sa'i. Muncul syariat sa'i di sana. Siti Hajar kemudian melihat anaknya Nabi Ismail kehausan, maka Siti Hajar lari bolak-balik dari Safa Marwah. Sekarang mah enak, Pak, ya. Ber-AC, dingin, Pak, ya. Haus tinggal minum, Pak, ya. Minum. Capek selonjoran dulu, Pak, ya. Dulu Pak Siti Hajar kalau kita bayangkan, ya, itu sedang kehausan, berarti larinya kan luar biasa tuh, lari lagi bolak-balik. Itu udah tahu tempat bolak-baliknya itu gak ada air, masih aja 7 kali bolak-balik, masih penasaran. Ternyata airnya itu ada di bawah kakinya Ismail. Hadisnya 2.
Kemudian Jibril datang memukulkan kakinya, keluar mata air. Atau hadis yang keduanya, kemudian Nabi Ismail menggoyang-goyangkan kakinya seperti anak bayi, kemudian di situ muncul mata air. Kemudian Siti Hajar membuat bendungan Pak, kayak kita anak kecil tuh main tuh Pak. Maka kemudian zumi berkumpul. Maka air itu sampai sekarang terus berkumpul dan memancar. Salah satu ciri kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah tidak mengalirnya lagi sumur Zam-Zam. Kalau di Tanah Abang Zam-Zamnya asli nggak Pak ya? Sumur Zam-Zam. Maka itu tidak lama kemudian ternyata Siti Sarah hamil juga Pak. Maka dari sana lahir Ishak. Yang dari Nabi Ishak ini lahir keturunan Bani Israel sampai ditutup dengan Nabi Isa. Sampai ditutup dengan Nabi Isa. Tapi dari jalur Bani Ismail tidak ada nabi sampai ditutup oleh Rasulullah sebagai penutup para nabi. Sehingga orang Yahudi kemudian berkata bahwa bapak kami adalah Ibrahim. Jadi ya, maka itu bisa dibantah Pak. Kalau kita kemudian belajar silsilah atau belajar sirah qasasul anbiya di sana, bahwa nama Yahuda berasal dari kata Yahuda. Yahuda adalah salah satu anak dari Nabi Yakub. Situ Pak. Jadi ya, maka muncul kemudian keturunan Yahudi. Jadi Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi. Iya. Karena dari Nabi Ibrahim, Ishak, kemudian Yakub, muncul anak-anaknya nanti. Dari situ tuh nanti munculnya. Jadi Nabi Ibrahim bukan Yahudi, tapi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa bapak kami adalah Ibrahim. Bukan agama ente mah bukan dimulai dari sana gitu. Jadi gitu Pak, itu penting kita untuk mengetahui nasab tuh. Maka kalau kita belajar Adabul Mufrad itu ada bab yang mengajarkan tentang mempelajari nasab keluarga. Rasulullah mengatakan ta'alamu ansabakum. Pelajarilah nasab keluarga kalian. Perintah. Itu perintah. Karena dengan mempelajari nasab kita jadi tahu Pak, bahwa keluarga kita memiliki kemuliaan yang khas, berbeda dengan keluarga yang lain. Jadi kalau kebiasaan di keluarga kami Pak ya, mungkin di sebagian besar orang Jawa ya Pak ya, itu punya tuh kan buku silsilahnya tuh Pak. Terus setiap 5 tahun sekali tuh keluarga dari Jawa suka manggil kami yang di Tangerang kumpul dengan Jakarta untuk menambah nasab lagi. Siapa yang nambah cucunya, siapa yang nambah cicitnya, terus diperbaharui lagi. Ini kalau musim pemilu enak nih Pak kalau nasabnya jelas. Orang Tangerang asli dia sebarin tuh Pak nasabnya. Ta'alamu ansab. Jadi harus mengetahui kekhasan keluarga kita. Ini yang Rasulullah ajarkan, yang ulama ajarkan mengenai nasab. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu Rasulullah jalur nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Ismail. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk mempelajari nasab keluarga kita masing-masing. Ada peristiwa menarik, datang sahabat Rasul yang berkata, "Ya Rasulullah, istri saya sudah berzina." Ya Rasulullah, apa buktinya? Buktinya anak saya warnanya beda dengan kami.
Kami putih, istri saya putih. Mungkin kami rambutnya lurus, istri saya rambutnya lurus, tapi anaknya keriting. Ini zina nih pasti nih. Pak Rasul ajak jalan-jalan sini, jalan yuk. Susu lewat tuh, lewat kandang. Rasul nih, ini kambing saya nih, ini biangnya putih, jantannya putih. Nah itu anaknya itu pada belang. Ada yang hitam, putih hitam, banyak putihnya. Maka sahabat tadi langsung tersenyum dan pulang, meminta maaf pada istrinya. Karena boleh jadi kemudian keturunan kedua, kakek yang keduanya, ketiga, sampai kemudian nasab ketujuhnya, mungkin ada yang keriting, mungkin warnanya ada yang gelap, mungkin warnanya ada yang putih, gitu ya. Sehingga wajar kita untuk mengetahui nasab. Dan nasab Rasulullah yang paling terkenal bahwa Rasulullah keturunan Quraisy. Salah satu kehebatan nasab Quraisy adalah Rasulullah mengatakan al-maliku fi Quraisy. Raja itu ada di Quraisy. Sehingga sepakat ulama Syafi'i bahwa kalau ada kepemimpinan dunia kembali, ada kekhalifahan kembali, maka yang berhak memegang kepemimpinan adalah dari Bani Quraisy. Dan hanya ada satu nama suku di dalam Al-Quran yang Allah kemudian abadikan, namanya suku Quraisy. Suku Quraisy ini Pak, rihlata syita'i was saif. Waktu Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, sahabat-sahabat di Madinah luar biasa pekanya terhadap kebutuhan saudara-saudaranya yang muhajirin. Dikatakan, saya punya lahan banyak, pohon kurma banyak, nih kita bagi dua ya. Kata Rasul, jangan dikasih. Udah, mereka mau kasih tempat tinggal, tunjukkan mereka itu pasar di mana. Karena kalau dikasih kebun kurma Pak, orang Quraisy bukan stylenya untuk bertani. Orang Quraisy itu Pak, dia bertani itu buruh Pak. Dia ngeburu orang. Saking mereka kayanya, mereka beri tanah di daerah yang lain. Kemudian orang yang di kampung itu yang mengelola pertaniannya itu. Nah tanahnya orang Quraisy kebanyakan ada di Taif. Taif itu kalau kemudian kita umrah, kita haji itu dia ada di dataran tinggi. Nah Taif itu disebut oleh orang-orang Arab sebagai Bustanul Quraisy, kebunnya orang-orang Bustanu Quraisy, kebunnya orang-orang Quraisy. Nah, baru di sana kita temukan pohon kurma banyak. Maka orang Quraisy itu stylenya bukan bercocok tanam. Makanya Rasulullah bilang jangan kasih Quraisy itu tanah, kasih tahu mereka pasar. Maka ada sahabat Nabi yang paling jago kan, Pak Abdurrahman bin Auf kan, dia tolong tunjukkan di mana pasar. Abdurrahman bin Auf sampai berdoa, ya Allah, katanya saya tuh takut dengan kekayaan saya, takut nambah lagi. Kita mah berdoa biar nambah terus. Abdurrahman bin Auf mah takut nambah lagi, karena kata Abdurrahman bin Auf itu batu kalau saya balik jadi emas. Batu dibalik jadi emas Pak, subhanallah. Nah, julukan orang Quraisy adalah pasir aja bisa dijual Pak. Jurusan orang Quraisy. Orang Quraisy itu dahsyatnya cara dagang mereka sampai dikatakan pasir aja bisa mereka jual. Dia padahal tahu sendiri Pak, di Arab itu banyak pasir Pak ya. Orang ngapain jualan pasir? Mau bangun rumah berapa juga terserah. Dia. Maka Rasulullah tunjukkan, Abdurrahman bin Auf jalan Pak itu ke pasar. Pasarnya pasar orang Yahudi lagi Pak. Selau aja di jalan. Dia pulang ke rumah di hari pertama dagang, dia pulang ke rumah cuman membawa khubz, membawa roti dan minyak samin. Kalau kita puasa sunnah tuh di sana tuh di Arab itu kan tuh banyak orang berbuka puasa tuh pakai roti dan minyak samin dicocolin gitu. Tapi besok harinya Abdurrahman bin Auf sudah menguasai pasar Pak, luar biasa. Karena skillnya adalah dagang. Sehingga kita dengan mengetahui nasab kita jadi tahu nih terah keluarga kita, jangan dipaksakan gitu Pak ya. Dia. Skill kamu apa? Aktor.
Enggak nih, keluarga kita tuh tukang cukur rata-rata. Buat salon yang banyak. Dia salon yang banyak. Kalau kita cukur Garut Tasik gitu ya. Iya. Mulia juga kan? Memang nggak mulia Pak ya? Mulia juga. Mulia juga. Maka dari sana kita jadi tahu tuh nanti tuh bagaimana keturunan nasabnya Umar bin Khattab, bagaimana nasabnya kemudian Khalid bin Walid. Memang itu suku-suku kuat, suku-suku pejuang Pak. Kalau perang zaman dulu tuh paling depan. Kita jadi tahu Rasulullah tuh luar biasa dia melihat potensi dari sahabatnya. Jadi begitu. Sekali lagi Pak, ketika mempelajari nasab kita jadi tahu. Jadi tahu. Nah, saat Umar bin Khattab itu memimpin dan menguasai beberapa daerah, dia lihat itu tanah itu luas. Yang dipanggil Pak bukan orang Quraisy, bukan dari kampungnya Umar bin Khattab, bukan dari keturunan orang-orang Mekah. Yang dipanggil orang Madinah. Nih, sini orang Madinah. Nih lihat nih, ini tanah nih kalau ditanamin kurma dapat berapa ton? Segini. Jadi kamu kelola. Gitu Pak. Dia langsung dikelola. Kan kalau petani juga gitu Pak, kelihatan nih sama petani nih. Nih tanah segini kalau tanamin sama padi nih dapat nih sekian ton nih. Sehingga jangan memaksakan kan. Kita lihat potensi-potensi. Dia. Nah, ini berkaitan dengan nasab. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan al-qadi fil ansar. Hakim itu ada di Ansar. Jadi ya, al-muadzin fi Habasyah. Muadzin itu ada di Ethiopia. Dia as-syariah fi Yaman. Kalau belajar syariah ada di Yaman. Masya Allah. Jadi punya spesial masing-masing. Baik Bapak Ibu, tadi pesan dari Tirmizi tadi sampai jam 6. Tanya jawab Pak. Nah. Baik. Apakah di zaman Rasulullah asuransi sudah ada? Kalau menjelaskan masalah asuransi. Bapak Ibu semuanya, saya bukan fakih dalam masalah fikih muamalah ya. Dia itu fikih muamalah. Setiap yang ada di zaman kemudian bukan berarti zaman dahulunya tidak ada. Tapi Rasulullah memberikan fondasi. Dia. Maka di sana ada fikih muamalah yang mengajarkan musyarakah, mudarabah, dia. Murabahah, dia. Nah, bagaimana pendapat tentang asuransi? Maka yang saya tahu dulu waktu saya belajar fikih muamalah, yang simpel mah katanya ya, cukup lihat asuransinya syariah atau bukan. Selesai Pak. Karena kalau kita yang ngecek sendiri itu asuransi atau bukan, kita bukan ahli dari sisi fikih muamalah. Tanyakan pada ahlinya. Di satu grup WhatsApp itu ada orang debat Pak. Debat tuh. Kita ingin mendirikan koperasi harus syariah segala macam tuh dia. Nah di situ ada salah satu ekonom Islam yang besar namanya di Indonesia, Ustadz Syafi'i Antonio. Dia bilang kalau mau duduk bareng yuk katanya gitu. Jadi malu kan Pak ya? Iya. Jadi malu gitu. Datangkan ahlinya. Jadi kalau kita ingin bilang itu ada bank, labelnya cuma syariah, padahal sistemnya bukan syariah. Kayaknya kita terlalu tergesa-gesa. Dia terlalu tergesa-gesa menyatakan itu. Padahal di sana sudah ada ahli-ahli syariah. Yang jadi perhatian buat kita Bapak Ibu semuanya, dia Rasulullah itu tidak mau para sahabatnya lama-lama dagang di pasarnya orang Yahudi. Maka Rasulullah 2 kali membuat pasar di Madinah. Pasar yang pertama yang Rasulullah buat dihancurin sama orang Yahudi. Pasar yang kedua Rasulullah buat dan tidak ada yang berani menghancurkan. Karena Rasulullah mengatakan kalau ente hancurin pasar aneh yang paling kecil, aneh buat yang lebih besar. Di belakangnya aneh taruh itu tempat latihan perang. Yahudi takut Pak. Dia Yahudi takut. Nah sekarang sudah ada pilihan, ada yang konvensional, ada yang kemudian syariah. Maka kita pilih yang syariah. Kecuali kalau tidak ada Pak ya.
Dari kacamata apakah hukum dan dalilnya? Saya nggak fakih di fikih muamalah. Mudah-mudahan nanti ada ustadz yang lain nanti. Rasulullah tidak melarang musik. Apakah ini tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan larangan bermusik? Sesungguhnya musik adalah seruling setan jika melenakan. Maka Rasulullah datang pada hajatan, Pak. Dia, kemudian hajatannya itu main tabu-tabuhan. Maka Rasulullah bilang, biarkan mereka karena ini hari bahagia mereka. Tapi Rasulullah pernah kemudian mengoreksi syair yang mereka nyanyikan karena syairnya terlalu lebay, terlalu hiperbol. Nanti Rasul jangan pakai yang syair itu. Dia. Jadi begitu, Pak. Tabu-tabuhan. Jadi bagaimana hukum musik? Dia ada di tengah, Pak. Kalau musik itu akhirnya kemudian mendatangkan mudarat lebih banyak, maka hukumnya bisa jadi ke kiri, bisa jadi haram. Tapi Bapak Ibu semua harus memahami bahwa sebelum Rasulullah melakukan perang tanding, yang pertama kali perang adalah penyair Rasul. Nih syair. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika ada orang anak muda sekarang gemar dengan musik, jangan dilarang, dia antipati dengan dakwah kita. Lawan pakai sabian gambus. Bener Pak ya? Lawan pakai sabian gambus. Dia jangan dilarang. Bapak benci dengan 21 gitu Pak ya. Jangan dilarang itu 21. Kalau bisa 21 isinya film-film yang bermanfaat gitu kan. Jangan dilawan seperti itu. Pantesan anak-anak kita nggak mau lengket dengan kita, Pak. Dakwah kita kurang lentur ya, seperti bulan yang lalu saya katakan. Saya dihampiri sama ketua DKM, bilang, "Pak, ini anak-anak muda di sekitar sini jarang sekali nih mereka pada nongkrong di kafe." Ya udah Pak, pindahin pengajiannya ke kafe. Pindahin pengajiannya ke kafe. Emang ada larangan di hadis? Janganlah kamu mengadakan pengajian di kafe. Enggak ada kan, Pak? Justru dakwah itu hadir di antara mereka. Mereka datang ke sini, aduh Pak, berat Pak. Berat buat dirinya, berat terhadap teman-temannya, dibilang oleh teman-temannya mereka soalim gitu Pak ya. Samperin Pak. Ayo besok kita adakan pengajian di puncak. Wih mantep tuh Pak. Pengajian di hotel, saya yakin pada datang semuanya. Bapak juga datang kalau di hotel kan Pak. Di masjid tuh nanti dulu itu. Mengapa Rasul dikenal dengan Muhammad bukan Ahmad? Ahmad, Muhammad berasal dari kata yang sama. Maka Rasul mengatakan ana Ahmad, ana Mahmud, ana Muhammad. Saya itu Ahmad, saya itu Mahmud, saya itu Muhammad. Jadi silakan memanggil saya, tapi Rasulullah diberikan nama adalah Muhammad. Di dalam Injil disebutkan nama Rasulullah adalah Ahmad. Di dalam Taurat disebutkan nama Rasulullah adalah Mahmud. Jadi ya, sudah ada busroknya. Sampai keturunan berapa keturunan Nabi yang memakai nama Habib? Selama kemudian nasabnya nyambung sama kayak kita, selama nasab kita nyambung sampai mana ya kita akan selalu membawa nama buyut kita. Jadi ya. Tapi sekali lagi Pak, yang Allah lihat adalah ketakwaannya, bukan keturunannya. Jadi ketakwaannya. Golongan-golongan apa saja yang tidak akan dilihat Nabi Muhammad? Mungkin tidak dilihat di hari akhir Pak ya. Golongan-golongan apa yang kemudian tidak Allah kemudian lihat di hari akhir? Saya kurang hafal. Yang jelas 3 golongan yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka adalah 1 penghafal Quran, kedua yang mereka bersedekah untuk riya, dia penghafal Quran yang kemudian untuk dibilang bagus, orang yang mati syahid untuk dibilang pahlawan. Mereka masuk surga, masuk neraka lebih awal. Nauzubillah min. Maka saat kita dipuji Pak, kita bilang alhamdulillah, hada min fadli rabbi. Alhamdulillah. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan buat saya. Pada saat Siti Hajar lari untuk cari air, kenapa sekarang sa'i? Karena itu menjadi syariat, dasar syariat. Nah dia. Makanya orang yang umroh dan haji, salah satu tugasnya adalah napak tilas perjuangan. Jadi Bapak kalau umroh dan haji itu Pak, jangan kebanyakan belanjanya kita Pak ya. Kita napak tilas datang ke Uhud itu, kita bayangin dulu perang Uhud tuh gimana gitu ya, nangis kita tuh.
Iya, kita baru masuk ke Uhud udah foto-foto, lari ke bukit Uhudnya, masya Allah. Ini ke kuburan Baki Pak, foto-foto di kuburan Baki. Ya Allah ya Rabbi, kita kan ngelihat kuburan Baki, ya Allah, ini dia kuburan sahabat-sahabat yang mulia. Dia. Dikabarkan oleh para ulama bahwa jumlah sahabat Nabi ada 140.000 sekian, tapi yang dikubur di situ cuma sedikit. Sisanya kemana? Sisanya ternyata menyebar ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama ini. Subhanallah. Jadi ya, kita mah jalan-jalan belanja mulu sih. Keluar dari Madinah, pasar sikat satu kantong. Balik lagi sikat lagi satu kresek lagi. Jadi ya, kasihan mutawifnya Pak yang bawain belanjaan banyak banget. Wanita tidak boleh lari-lari kecuali laki-laki. Jadi ya, laki-laki itu larinya kencang Pak. Kalau wanita sa'inya kecil-kecil saja. Yang ada lampu hijaunya tuh Pak ya, kecil-kecil aja. Laki-laki mau silakan, mau 7 kali lari bolak-balik nggak usah berhenti, silakan kalau kuat. Jadi ya, kalau nggak kuat kayak saya masih muda gitu terus saya bilang nggak kuat, saya panggil orang yang dorong juga sah saja Pak. Dorong, udah sik tinggal bayar kan Pak. Iya. Karena ibadah di Islam itu tidak dipersulit Pak. Kalau letih ya silakan kita duduk gitu ya. Minum dulu kalau saya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Jadi besok kita lanjutkan, kita membahas sebab tadi sudah nasab. Kita bahas saat Rasulullah berada dalam asuhan Halimatu As-Sa'diyah dan asuhan Abu Thalib. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhaq bi rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.